Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berada di ibadah online GBI RAN 18. Kami menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah online bersama kami di GBI 18. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam keluarga besar GBI RAN 18. Kami juga mengundang untuk Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti kembali ibadah online GBI 18 di minggu-minggu ke depannya. Untuk informasi, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan jemaat atau dukungan doa, dapat langsung menghubungi hotline gereja yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Untuk Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat langsung memberikannya melalui transfer ke rekening gereja atau dapat men-scan QR Code yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami ingin beribadah bersama-sama secara online, biarlah hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya lewat firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini, itu boleh menjadi benih yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan yang boleh berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Dan biarlah persembahan ini boleh semakin memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya,
mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, shalom. Saat ini sama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan, amin. Yang mau lompat buat Tuhan, katakan amin. Katakan yes. Let's praise Him, come on. Kami memuji namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia keplasan kekalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan puji dia, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur, Amin. dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan. Mari puji dia. Puji dia keplasan kekal, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi suka. Dua tangan angkat tinggi, come on. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, hey. Sebab Tuhan baik, Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Yesus baik bagi kami. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Lagi sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Tuhan kita besar, amin. Tuhan kita berkuasa, amin. Yang mau lebih lagi katakan amin. Sambil tepuk tangan, come on. Say, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang Menyembah Dia. Nyatakan, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk bulu-bulu. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Amin. mari Datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk bulu-bulu. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Tuhan, katakan Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk bulu-bulu. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur
sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Engkau yang menjadikan kami umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau Allah kami yang berkuasa Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tidak takut apapun juga. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau yang meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Amin. Bahkan menolongku. Katakan Kau batu karangku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Tidak takut, sebab Engkau beserta kami ya Tuhan. Sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang, sebab Engkau Allah kami. Amin. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku.
Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang perkasa. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ya na 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 ma ya sha na na ma na ma na ma. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan melawan setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah kami yang ajaib. Haleluya. 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 Ya Allah maya syana. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
Shalom, salam sehati, salam sehat, dan salam Pentakosta yang ketiga. Apa kabar GBI Rayon 18 Bekasi? Doa saya, kekuatan, kesehatan selalu senantiasa Tuhan limpah-limpahkan dengan kuasa api Pentakosta yang ketiga. Saya Ferry Tasik mengucapkan banyak terima kasih untuk senior saya, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus bersama dengan Ibu dan semua tim penggembalaan di GBI Rayon 18. Saudara sekalian, hampir 2 tahun kita work from home, kita juga worship from home, kita juga play from home dengan anak-anak kita juga study from home. Semuanya dilakukan dari rumah. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya percaya tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Ada satu hal yang sangat penting yang kita bersama-sama akan belajar pagi hari ini, yaitu discipleship from home. Pemuritan dari rumah kita. Saya percaya bahwa profesor yang pertama yang mengajarkan tentang Tuhan adalah orang tua. Bukanlah guru, bukanlah guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja. Mungkin ada beberapa di antara orang tua yang berkata, "Oh, urusan pemuritan adalah urusan guru-guru sekolah minggu di gereja. Oh, urusan pemuritan, pengajaran agama Kristen adalah urusan guru-guru yang ada di sekolah." Mari kita berpikir bersama-sama. Berapa jam anak-anak kita di sekolah minggu? Mungkin hanya mendengarkan 30 menit. Itu pun 30 menit. Anak-anak angkat tangan dan berkata, "Teacher, I wanna go to restroom." Rombongan pergi ke restroom. Belum lagi waktu dengarkan cerita guru sekolah minggu. Anak-anak bermain. Anak-anak gangguin teman yang lain. Jadi dari 30 menit itu mungkin hanya 10 menit yang mereka dengarkan. Itu pun kadang-kadang kalau ditanya, mereka lupa semuanya. Ada seorang dosen di sekolah university. Dia berkata kepada murid-muridnya di hari pertama kelasnya. Dia bilang, "Kids, kita akan mulai pelajaran kita. Dan saya akan kasihkan silabus kepada semua mahasiswa. Semua mahasiswa baca apa yang diwajibkan untuk bisa lulus dari kelas saya." Maka para mahasiswa melihat nomor 1 kewajiban mereka harus apa, saudara sekalian? Ya, betul. Attendance, kehadiran sangat penting. Yang kedua, yaitu respons atau partisipasi daripada mahasiswa dalam kelas. Memberikan responnya kalau profesor bertanya, memberikan share apa yang ada dalam pemikirannya tentang satu topik yang sedang diajarkan. Dan juga tentunya ada quiz, ada midterm test, ada paper essay, dan juga ada final test. Itu biasanya. Tapi dosen ini agak unik. Dia bilang begini, "Anak-anak mahasiswa saya, attendance itu nggak penting buat kalian." Wow, yes. Para mahasiswa bersorak-sorak. Biasanya attendance yang paling utama, tapi ini attendance nggak penting, kata dosen tersebut. Yang kedua, tes hanya 1 kali, yaitu final test. Tidak ada midterm test, tidak ada quiz, tapi tes di akhir.
Saya akan mengajarkan kepada kalian semuanya. Nah, yang saya mau, apa yang saya ajarkan ini, kalian harus ajarkan kembali kepada satu teman. Dan pada waktu ujian terakhir, kalian gak usah hadir. Yang perlu hadir itu adalah teman kalian yang sudah kalian ajarkan. Good luck for that. Wow, semua mahasiswa mereka tercengang dengan apa yang disampaikan oleh dosen tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, GBI Rayon 18, bukankah ini yang kita sama-sama renungkan dalam perjalanan kekristenan kita? Bahwa apa yang kita alami, yang kita percayai, kita berikan juga kepada anak-anak kita, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apakah anak-anak kita juga sudah mengerti tentang kebenaran, akan takut akan Tuhan dan percaya kepada Dia? George Barna berkata bahwa umur 0 sampai umur 13 tahun itu adalah golden age, di mana di sanalah kesempatan yang emas buat keluarga untuk bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Lewat umur 13 tahun, anak-anak punya dunianya sendiri. Mungkin beberapa ibu-ibu, bapak-bapak punya pengalaman. Ketika umur 0 sampai 13 tahun, kalau kita selesai mandi, orang tua selesai mandi, maka anak-anak akan bertanya, Papa, Mama mau kemana? Ikut dong, boleh dong. Itu yang dilakukan oleh anak-anak kita umur 0 sampai 13 tahun. Tetapi setelah umur 13 tahun lewat, saudara sekalian, kita yang tanya balik kepada anak kita. Kalau anak kita mau pergi, kamu mau kemana? Atau kita call mereka, kamu ada di mana? Karena mereka tidak mau lagi pergi bersama-sama dengan kita juga. Umur 0 sampai umur 13 tahun adalah waktu di mana mereka perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Sekali lagi, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Seringkali kita berpikir bahwa Nuh membangun batra itu untuk menyelamatkan dunia. Tapi ini bukan yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani. Motivasi dan goalnya daripada Nuh membangun batra itu adalah untuk menyelamatkan keluarganya. Apakah kita sudah membangun batra dalam keluarga kita untuk menyelamatkan keluarga kita sendiri? Nuh adalah seorang yang taat karena dia tahu bahwa keluarga adalah hal yang sangat penting. Mana yang kita pilih? Karir, ministry, atau family? We gonna lose our family if we choose career and ministry. Kita akan kehilangan keluarga kita kalau kita memilih lebih penting karir dan pelayanan kita.
Ada banyak orang yang berjuang untuk membuat karir dan ministry sukses. Tidak salah. Tapi di antara mereka banyak yang kehilangan anak-anak mereka. So my question is, how to do ministry without destroying family? How to succeed at work and home at the same time? Bagaimana pelayanan kita bisa berhasil tanpa menghancurkan keluarga? Bagaimana kita bisa sukses dalam pekerjaan kita dan di rumah juga di waktu yang sama? Tentunya kita akan berhasil dua-duanya. Ini doa kita dan kerinduan kita. Baik karir, ministry, dan juga family. Kalau kita memulai discipleship, pemuritan dari rumah kita. Buah tidak jauh dari pohonnya. Katakan amin. Pohon yang baik akan menghasilkan yang baik. Mari kita baca Matius 7 ayat yang ke-17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. So, kalau Paulus bilang, mimi omai, contohilah mimiku, contohilah gerak-geriku, follow me, kata Paulus. Apakah orang-orang tua, papa dan mama juga hari ini bisa berkata kepada anak-anak kita, nak, follow me. Ikutlah papa, ikutlah mama. Follow daddy and follow mommy. Because I follow Christ. Because daddy and mommy follow Christ. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau kamu abide and remain. Alkitab tidak mengatakan kalau kamu membaca firman. First step membaca firman. Tapi setelah itu kita dengan proses pemuritan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dalam kehidupannya. Tidak hanya di gereja, tapi juga dalam rumah tangga, dimanapun kita pergi saudara sekalian. Seperti Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, can we do church not in Sunday? Can we do church not in the building? But can we do church at home? Can we do church in restaurant? Can we do church in the car? Kadang-kadang kita cuma berpatokan bahwa gereja itu hanyalah di buildingnya saja. Bukankah Alkitab berkata dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Allah? Jadi setiap saat dimanapun saudara sekalian, kita melakukan pemuritan. Baik itu di restoran, di meja makan, di dalam perjalanan kita di mobil,
di mana lagi saudara sekalian, di tempat rekreasi, dimanapun kita bisa lakukan saudara sekalian. Itulah yang dikatakan bahwa jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Apakah anak pada waktu umur 13 tahun, mereka sudah bisa ambil keputusan dan berkata, Jesus, you are my Savior. Yesus, engkau adalah juru selamatku. Tentunya lewat pemuritan di dalam rumah dan juga ibadah anak-anak di gereja, ibadah teens, remaja di gereja, ibadah youth juga di gereja. Bersama-sama membangun iman anak itu untuk mereka ambil keputusan, Jesus is my Lord and my Savior. Ingat, di gereja hanyalah 30 menit, itu pun dipotong-potong dengan distraction mereka. Mungkin hanya 10 menit. Sehingga waktu yang banyak itu ada di rumah kita masing-masing. Saya percaya kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka isi hidup anak-anak kita adalah kebenaran firman Tuhan. Seperti kalau saudara sekalian memeras jeruk, maka keluarnya jeruk. Demikian pun anak-anak kita, saudara sekalian, kalau mereka di-squeeze lewat pergumulan, lewat penderitaan, lewat kesulitan di sekolah, lewat kesulitan dalam relationship mereka, ya, kesulitan masalah dengan teman-teman mereka, dengan pacar mereka. Tapi yang keluar adalah kebenaran firman Tuhan sebagai jawaban dalam hidup mereka. Orang-orang Kristen di Amerika mostly abide-nya di political. Sehingga setiap kali keluar perkataan-perkataan politikal, saudara sekalian, yang keluar adalah hasil mereka nonton Fox News, CNN, dan Facebook. Karena mereka abide-nya, tinggalnya di Fox News, di CNN, dan juga di Facebook. Sehingga itulah yang keluar, berita-berita politik ya, yang tiap hari selalu ada berganti-gantian. Nah, ada beberapa hal saudara sekalian yang saya mau usulkan kepada kita semuanya. Bagaimana kita melakukan pemuritan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang pertama adalah doa. Mari kita lakukan doa bersama-sama dengan keluarga kita. Involve God dalam setiap situasi. Saya nggak tahu kesempatan mana yang lebih baik buat saudara. Di pagi hari kah atau di malam hari kah, di mana kita bisa kumpul sama-sama. Mungkin kalau anaknya sekolah atau kuliah di luar kota bisa lewat pakai telepon atau pakai video call, WhatsApp video call atau pakai FaceTime. Tapi lakukan prayer time dalam rumah tangga kita. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua keluarga saya datang menyembahmu. Apakah kita jadi rumah doa hanya di gereja saja? Apakah kita jadi rumah doa kalau ada perkumpulan doa, ada persekutuan doa, atau ada menara doa? Tapi jadikan rumah kita menjadi rumah doa. Haleluya. Yang kedua, mari kita Bible study saudara sekalian. Mungkin kalau anak-anak yang kecil, kita bisa lakukan dengan Bible memorize, dengan menghafal ayat-ayat Alkitab.
Lakukan kebiasaan ini untuk menghafal. Saya percaya guru-guru sekolah minggu memberikan tugas kepada anak-anak untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Mari orang-orang tua membantu mengingatkan anak-anak kita untuk mereka juga menghafal ayat-ayat Alkitab. Yang ketiga, saudara sekalian, kita bisa lakukan fasting, puasa. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya belajar puasa awalnya 3 jam. Awalnya setelah itu naik 6 jam, naik 12 jam, ya. Tapi kita juga bisa puasa bukan cuma karena skip meal, tidak makan dan tidak minum mungkin. Tapi kita bisa belajar bersama-sama bersama dengan keluarga, puasa dari telepon. Wow, puasa tidak pegang telepon. So, we learn fasting bukan cuma dari makan dan minum saja. Tapi mari kita ajarkan anak-anak kita puasa dari telepon, dari fast food, dari soda dan lain sebagainya. Yang pertama prayer, yang kedua Bible study, yang ketiga fasting. Yang keempat, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk memiliki rasa syukur, berterima kasih. Ajarkan anak-anak kita berterima kasih kepada somebody, kepada orang ya yang sudah bukain pintu kita, yang sudah membawa makanan buat kita atau menolong kita. Ajarkan anak-anak kita berkata, terima kasih om, terima kasih tante. Ya. Ini kita perlu ajarkan saudara sekalian. Kita ajarkan saudara sekalian bagaimana di meja makan atau waktu mereka berdoa, kita ngumpul dalam doa malam. Karena kalau tidak diajarkan, rasa syukur ini tidak datang begitu saja, tetapi perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Yang selanjutnya, apa yang kita perlu ajarkan yaitu worship, menyembah. Bersyukur hari-hari ini saudara sekalian kita punya Third Pentecost EPT, Third Pentecost Azusa Prayer Tower. Sehingga saudara bisa menyembah bersama-sama dengan keluarga, dengan masuk ke Zoom EPT dengan kode 8918221 0422, passwordnya Unity. Ini saudara perlu hafal. Siapa di sini yang sudah ikut EPT? Haleluya, 24 jam, 168 session dalam 1 minggu. Mari ajak anak-anak kita untuk menyembah bersama-sama. Worship from home. Worship from the car, menyembah Tuhan dari mobil kita. Saudara sekalian, sehingga hati yang menyembah itu menjadi gaya hidup. Tidak hanya di gereja, tapi di rumah, di mobil, dan dimanapun. Yang selanjutnya, apa yang kita perlu ajarkan? Ya, yaitu bagaimana punya hati yang bermurah. Murah hati, saudara sekalian. Murah hati ini nggak cuma bicara soal uang saja, tapi murah hati dengan waktu kita. Murah hati saudara sekalian dengan tenaga kita. Contohnya, ajar anak-anak kita kalau di RT kita ada bersih-bersih. Ajak anak-anak kita, ayo kita bersama-sama membersihkan lingkungan. Ayo kita gotong royong bersama-sama. Ajak anak-anak kita sapu-sapu di depan rumah saudara sekalian, angkat sampah. Itu termasuk hati yang murah untuk serving, clean up, atau membagikan sembakau kepada banyak orang. Ya, ini adalah sebuah pelayanan sehingga anak-anak diajarkan untuk mempunyai hati yang murah.
dan juga hati yang murah untuk melayani Tuhan. Ajak anak-anak kita juga memberikan waktunya dengan murah untuk melayani Tuhan. Membagi waktu mereka antara sekolah, melayani. Yang selanjutnya saudara sekalian, mari kita lakukan percakapan-percakapan ya di rumah kita, waktu makan malam, di mobil saudara sekalian, ya, di mana kita nggak lihat lagi iPad, kita nggak lihat lagi telepon kita nggak lihat lagi layar TV kita yang besar, yang 80 inch, 50 inch, ya, atau 100 inch. Tapi di saat kita bercakap-cakap di sana, kita berdiskusi tentang apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di dalam pekerjaan. Kita berfellowship bersama-sama. Saudara sekalian, saya percaya hal-hal ini akan mempersiapkan anak-anak kita ke depan. Ketika mereka menghadapi penolakan-penolakan, rejection di sekolah mereka, di pekerjaan mereka, di dalam dunia bisnis nanti. Sehingga bagaimana caranya untuk menghandle segala rejection, segala persoalan yang mereka hadapi ke depan. Dan saya percaya juga mereka akan menjadi orang-orang yang kokoh, tidak dalam intimidasi kuasa kegelapan, tetapi karena kebenaran firman Tuhan yang melekat dalam hidup mereka. Sehingga saudara sekalian, mereka menjadi orang-orang yang kuat. Buatlah visi dalam keluarga. Katakan kepada anak-anak kita bahwa visi keluarga kita adalah mempermuliakan nama Tuhan. Whatever we do, whatever we say, we glorify God. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, kita mempermuliakan nama Tuhan. Pemuritan dimulai dari rumah kita masing-masing. Saudara sekalian, satu kali di El Modi ditanya oleh seorang setelah dia pulang dari pelayanan di El Modi, "Pak, di El Modi hari ini ada berapa yang diinjili?" Dan di El Modi berkata ada 2,5 orang. Wow, kok pakai setengah? Orang ini berkata pasti yang setengah itu adalah anak-anak, yang 2 itu adalah orang dewasa. Tapi di El Modi berkata tidak, justru 2 adalah anak-anak, setengah itu adalah orang tua. Kenapa bisa begitu? Sebab anak-anak masih punya waktu, masih punya kesempatan. Saudara sekalian, ketika kita lambat untuk memuridkan anak-anak kita, we gonna lose them. But we believe Gereja Bethel Indonesia Rayon 18 adalah gereja yang strong, gereja yang kuat, sehingga tema ini disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita terus mengadakan pemuritan di dalam rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Markus bersama Ibu dan GBI Rayon 18 dipakai Tuhan untuk menghasilkan generasi-generasi Jeremiah generation yang kuat, yang tangguh, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, takut akan Tuhan, tidak kompromi akan dosa, dan terus siap untuk share the gospel kepada banyak orang. God bless you. Amen. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas
Mari kita buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang sedang tiasa memberkati, menyinari dan diperpenuh wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.